Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iki Wahyudi dari kelas 11 TKJB. Saya akan mempresentasikan tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Sejarah Radio over Internet Protocol. OIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linkin Project atau IRLP. Ternyata proyek David telah mencapai hasil yang memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang. Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubung dalam pasar komersial. Di Indonesia, perkembangan ROIP yang lebih dikenal dengan EXO mulai muncul pada 12 Agustus 2002 dan diuji cobakan pada tanggal 29 Oktober 2002. Untuk jenis-jenis protokol pendukung ROIP, base station adalah suatu alat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan yang lainnya yang berada dalam satu jaringan. Jaringan yang menggunakan base station adalah jaringan nirkabel. Pada jaringan nirkabel media, yang digunakan untuk saling bertukar data adalah menggunakan gelombang elektromagnetik. Disinilah peran dari base station. Base station akan berfungsi sebagai pemancar dan penerima data dari jaringan lainnya. Kemudian ada IP gateway, adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet atau bisa sebaliknya. IP gateway diibaratkan sebagai pintu keluar atau masuk atau sebagai sebuah gerbang antara LAN dengan internet. Misalnya, kita punya jaringan lokal dengan IP address 192.168.0.0/24. Lalu kita hubungkan dengan jaringan tersebut dengan internet dengan memakai modem yang memiliki IP 192.168.1.1/24. Jadi, IP modem tersebut sebagai gateway atau penghubung tadi dengan tujuan routing yaitu IP internet. Kemudian yang ketiga ada IP interface, merupakan logikal secara nyata tidak ada atau virtual dan diset dengan IP yang tertinggi yaitu dengan subnet match 255.255.255.255. Kemudian yang keempat ada repeater, merupakan alat untuk mengulang kembali sinyal ke area sekitar perangkat. Fungsinya yaitu untuk menyebarkan jangkauan sinyal dan bertujuan untuk menangkap sinyal Wi-Fi. Kemudian ada software yang digunakan untuk membangun server radio online, yaitu Icecast, dikelola oleh ShipOrg Foundation. Kemampuan yaitu audio sebagai Opus atau Vorbis dan video sebagai web atau Theora. Contohnya seperti ini. Kemudian Shoutcast dikembangkan oleh Nullsoft, berfungsi untuk membuat atau mendengarkan siaran audio internet dan memperluas keberadaan ke web. Kemudian ada Darwin Streaming Server, dirilis pada tanggal 16 Maret 1999 dan mampu melakukan streaming berbagai jenis media. Kemudian selanjutnya adalah perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer berbasis kabel atau wireline. Yang pertama, kabel tembaga, merupakan konduksi listrik dan digunakan dalam pembangkit listrik dan transmisi daya. Contohnya seperti ini. Yang kedua ada fiber optik, merupakan perangkat yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan untuk mentransmisikan cahaya. Kemudian ada hybrid, merupakan teknologi jaringan broadband yang menggabungkan
kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Selanjutnya ada berbasis nirkabel atau wireless. Yang pertama ada BTS atau Base Transceiver Station, merupakan instruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antar perangkat komunikasi dan jaringan operator. Contoh perangkat di sini adalah telepon seluler, dan jaringan nirkabel. Sedangkan untuk jaringan operator diantaranya ialah GSM, CDMA atau platform TDMA. Yang kedua ada BSC, yaitu Base Station Controller, merupakan komponen jaringan seluler penting yang mengontrol satu atau lebih stasiun pemancar dan berfungsi untuk manajemen jaringan radio. Kemudian ada Mobile Switching Center atau MSC, merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM. Bertanggung jawab untuk mengambil alih beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan-layanan yang lain seperti conference call, fax, atau circuit switch data. Di dalam sistem mobile phone seperti GSM ada perbedaan mendasar dengan layanan pada masa-masa awal, yaitu teknologi analog. Fax dan informasi layanan data yang dikirim secara langsung yang diubah terlebih dahulu menjadi kode digital, kemudian dikirim ke MSC. Kemudian ada Short Message Service Center, yaitu kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antar SMS dan piranti bergerak. SMSC harus memiliki kehandalan, kapasitas pelanggan, dan throughput pesanan yang tinggi. Selain itu, SMS juga harus dapat diskalakan dengan mudah untuk mengomunikasikan peningkatan peminatan SMS dalam jaringan yang ada. SMSC mentransfer pesan dalam format point-to-point pada sistem yang melayani. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.